Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kota Batam. Saya Muhammad Ridwan dari Sekolah SMP Pelita Utama. Saya Zaryanti Alda dari Sekolah SMP Pelita Utama. Saya Taufikur Rahman dari SDN 006 Bengkong. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Ada pengamat, coach, dan coaching. Kami akan secara bergiliran menjadi peran tersebut. Selamat menyaksikan. Bila Pak Ridwan tadi sudah selesai ya coachingnya, bagaimana perasaannya Pak Ridwan? Alhamdulillah, lega Pak, sudah selesai. Setelah coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan ke Pak Ridwan. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Pak Ridwan, apa indikator yang sudah terlaksana pada saat proses coaching berlangsung tadi? Menurut saya yang sudah saya lakukan tadi, yaitu saya sudah melakukan mendengar aktif, lalu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik bahasa tadi sudah saya lakukan. Baik, ya, dari pengamatan saya juga Bapak sudah melakukan pertanyaan yang baik, kemudian pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita serta present, hadir penuh gitu Pak ya. Alhamdulillah saya lihat pelaksanaannya aman lancar. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Pak Ridwan, apa yang akan Bapak tingkatkan dan kembangkan untuk proses coaching selanjutnya Pak Ridwan? Mungkin yang saya akan tingkatkan nanti kompetensinya yaitu kehadiran tim. Saya akan melatih kehadiran tim saya agar coachnya nanti bisa tergali, dia juga bisa merasakan keberadaan saya, sehingga saya juga mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar dia juga terbantu untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Baik, terima kasih. Saya rasa Pak Ridwan sudah baik pelaksanaan coachingnya. Untuk selanjutnya terus semangat melakukan perubahan terhadap dunia pendidikan demi kemajuan putra dan putri Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ridwan. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Taufik. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Baik, sebelum kita memulai, kata saya dengar Pak Ridwan mau menceritakan sedikit kira-kira apa yang ingin Ibu Bapak ceritakan dengan saya sore ini. Ya, jadi saya mengalami keresahan sebenarnya Pak di tahun ajaran baru ini. Saya selaku guru BK mengalami peningkatan murid. Artinya siswa yang saya asuh tuh banyak. Saya sendiri sebagai tenaga BK itu sendiri di sekolah. Saya mengerti berarti kekhawatiran Pak Ridwan. Memang tanggung jawab Bapak begitu besar untuk menjadi ketua tim atau sebagai guru BK. Seperti itu, tapi saya yakin Bapak memiliki kemampuan untuk mengemban amanah baru sebagai guru BK tahun ajaran baru ini. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, baik. Mari kita bahas satu persatu tujuannya. Kira-kira program yang ingin Bapak capai itu apa Pak Ridwan dalam membimbing anak-anak itu? Ya, jadi program yang saya susun itu nantinya yang ingin saya capai, peserta didik semuanya itu bahagia, bisa belajar di lingkungan sekolah itu tanpa ada tekanan, tanpa ada gangguan, sehingga dia bisa fokus betul-betul untuk belajar. Tujuan utamanya Pak Ridwan? Ya, tujuan utamanya saya memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Memberikan pelayanan yang maksimal, bagus sekali Pak. Kemudian apa saja yang sudah Bapak ketahui tentang bimbingan untuk peserta didik? Yang sudah saya ketahui dan saya lakukan itu, yang pertama saya menyusun program bimbingan dan coaching itu sendiri.
Namun hari ini yang menjadi keresahan saya itu tadi adalah karena saya sebagai guru BK itu sendiri dan siswanya itu ramai, itu yang menjadi kekhawatiran saya sehingga saya nanti takutnya tidak bisa maksimal dalam memberikan pelayanan pada peserta didik. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai agar bisa menangani dengan jumlah siswa yang sebanyak itu? Nah, hari ini yang sudah saya lakukan adalah pertama saya sudah berdialog dulu dengan kepala sekolah. Saya menyampaikan keluh kesah saya nih. Iya. Selama ini ketakutan saya, khawatir saya karena sebelumnya saya sebagai guru BK tidak seramai ini siswanya. Iya. Tahun ajaran baru ini ramai sehingga saya minta juga kepada kepala sekolah untuk menambah guru BK agar tercover semuanya. Itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua juga antisipasi yang saya lakukan, saya berdialog juga dengan wali kelas. Dalam artian saya bekali juga bagaimana cara menangani peserta didik supaya wali kelas bisa maksimal untuk mengcover atau memberikan arahan kepada peserta didik. Jangan nanti ketika peserta didik mengalami masalah lantas langsung ditujukan ke BK. Azab saya kan. Gitu. Jadi saya bekali wali kelas dulu agar dia memaksimalkan. Nah itu sih. Iya. Secara rencana sudah ya langkah-langkah, kemudian memastikan, kemudian kira-kira perlu nggak sumber daya atau dukungan dari pihak kedua atau pihak ketiga dalam menangani dengan jumlah siswa yang sulit untuk diatasi secara sendiri? Ya, menurut saya sangat perlu sekali. Jadi dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman sejawat, orang tua, siswa dan siswa itu sendiri itu sangat berperan penting menurut saya. Saya rasa apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian perlu saya tanyakan lagi untuk tindakan selanjutnya kira-kira Pak. Apa yang mungkin menjadi hambatan yang harus Bapak atasi untuk langkah selanjutnya setelah program ini Bapak lakukan? Ya, seandainya ada kendala di kemudian hari, kan tadi saya sudah berkonsultasi untuk menambahkan guru BK baru dengan kepala sekolah. Lalu yang kedua saya sudah membekali wali kelas dengan cara menangani anak. Kalau kedua alternatif ini belum bisa berjalan dengan lancar, maka saya butuh juga kemarin saya ada ikut pelatihan seminar, itu ada menyusun program bimbingan dan konseling dengan berbasis aplikasi. Saya pikir ketika saya dibantu dengan sebuah aplikasi untuk mengidentifikasi permasalahan peserta didik itu akan lebih maksimal lebih cepat. Itu sih. Sepanjang proses, saya rasa apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa ada yang ingin diceritakan kembali Pak Ridwan? Ya, setelah saya berdialog dengan Bapak, mungkin ada sedikit gambaran apa yang akan saya lakukan ke depan, dan mungkin kekhawatiran saya selama ini dengan saya mungkin setelah berbicara dengan Bapak sudah terbagi lah gitu. Saya merasa ada yang memahami kondisi saya saat ini dan ya sedikit lega lah Pak ya, sedikit lega. Kalau untuk pertanyaan saya pikir tidak ada Pak. Pak Ridwan, sepanjang proses diskusi kita berdua dari tadi, ingatlah bahwa Pak Ridwan, saya di sini hanya membantu. Kemudian Pak Ridwan jangan ragu untuk bertanya kepada siapapun, apalagi teman sejawat, pimpinan, gitu kan. Intinya berbagi pikiran dan perasaan, bahwa Pak Ridwan tidak sendiri. Insya Allah ada kawan-kawan lain yang siap membantu jika Pak Ridwan membutuhkan. Saya kira cukup sekian diskusi kita sore ini. Semoga Pak Ridwan tetap semangat menyebarkan kebaikan demi pendidikan bangsa Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ridwan. Terima kasih. Selamat sore Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak. Selamat. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Selamat siang Pak Taufik. Kabar saya baik. Saya dengar Pak Ridwan mau melakukan coaching ya siang ini ya. Oh ya, betul. Baik, sebelum Pak Ridwan melakukan coaching, saya sebagai pengamat perlu menyampaikan beberapa item rubrik penilaian dan
Kemudian saya juga akan melakukan beberapa pertanyaan gitu Pak. Selama proses coaching nanti diharapkan muncul prinsip-prinsip coach. Yang pertama yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selain itu juga Bapak juga ingin mengetahui kompetensi inti dari coaching yang akan berlangsung nanti, yaitu mengetahui kompetensi coaching dengan kehadiran penuh, presentnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Kemudian selanjutnya untuk melakukan itu menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang akan menjadi acuan saya sebagai pengamat untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan coaching. Baik Pak Ridwan, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kira-kira potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti Pak Ridwan? Mungkin ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa tadi. Baik, bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan kedua, yang mana kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak Ridwan? Mungkin pada praktek coaching nanti saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot nanti. Bagus, baik. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator pencapaian yang ingin Bapak capai dalam percakapan pada coaching nanti itu kira-kira apa Pak? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya bisa menerapkan prinsip atau alur tirta dari coaching itu sendiri secara runtut, sehingga saya bisa benar-benar menggali potensi dari coach saya nanti. Baik, terima kasih. Semoga coaching Bapak nanti berjalan dengan lancar. Saya tunggu. Akhir kata, selamat sore dan